maksudnya Romo kan tadi malam juga terkait dengan lagu-lagunya. Romo kan ada sebagiannya lagunya itu kan ya kayak versi Protestan kayak nyentik di malam apa bagian kan bejana gitu kan. Apakah mereka itu dalam Saya juga karismatik Katolik? Sutradara yang kita bahas petang iya, itu dia kan lagu Pentekostas punya. Apakah karismatik Katolik menggunakan itu atau tidak? iya menggunakan Engkau itu lagu pakai itu headset Romo. kah? Oh enggak ada Romo. Dabling. Oh maaf. Aduh sabar Romo. Saya tidak tahu mereka gunakan itu tidak. Berarti pendamping Oh, masih hidup ya? karismatik Indonesia harus Tidak, berarti pendamping. engkau perbaiki mic dulu kok. Storing itu. Iya. Halo? Ini kurang bagus ya Romo ya. Dan hati-hati dengan ketika engkau duduk diam dulu karena ada anak nanti di Bennett akun saya, saudara. Engkau ada anak-anak di situ, Nana. Nanti saya di Bennett. Kau turun dulu sedikit dulu, baru kau perbaiki kau pemain. Maksud dari pertanyaanmu seperti apa? Saya tidak tahu bahwa makanya situ ada pendamping karismatik Romo-Romo. Kontrol sedikit lagu-lagu yang digunakan di sana. Karena lagu-lagu itu digunakan sebagai sarana untuk mencantumkan pengajaran-pengajaran mereka punya. Doktrin-doktrin mereka punya itu harus dilihat. Seperti itu. Salve Lisa. Aduh, ini ada anak juga ini. Tolong dong teman-teman kalian sian akun saya nanti di Bennett kalau suara anak-anak kecil seperti itu. Rose. Ya jangan sampai Rose dengan sama satu rumah jadi anak-anak di situ tolong dong. Halo Rose. Engkau sama dengan yang tadi atau bagaimana? Aduh, pusing. Makin hari sudah makin tidak ada pertanyaan karena aman sebenarnya. Oh iya. Yang request ini siapa? Jangan naikkan banyak orang teman-teman, sudah mau jam 10 nih, satu-satu dulu. Ya, salam Romo, salve. Engkau yang sama dengan kursifikas tuh. Bukan Romo, bukan. Oh, oke. Romo, saya ada 2 pertanyaan tentang Kau satu dulu. penggunaan lagu-lagu gereja Protestan dalam gereja Katolik itu bagaimana Romo? Terutama dalam pelaksanaan konsekrasi Ekaristi, karena ada beberapa gereja yang menggunakan lagu-lagu dari agama Protestan. Bagaimana itu Romo? Saya tidak tahu bahwa selama konsekrasi kamu bisa nyanyi lagu. Itu secara liturgis tidak ada di situ.
Jadi ini baru saya dengar pertama kali bahwa selama konsakrasi kalian nyanyi lagu. Iya Romo, saya dari Makassar Romo. Ya, apakah dalam sakralnya konsakrasi kalian nyanyi lagu? Itu saya tidak tahu situ. Saya juga bingung dengan magister di wilayah saya Romo. Saya tidak akan pernah percaya bahwa selama konsakrasi dinyanyikan lagu Protestan atau lagu pop atau lagu apa, tidak akan pernah terjadi itu dalam gereja Katolik. Maaf Romo, maaf, bukan pada saat konsekrasi, tapi Ya, setelah makanya pertanyaan dari konsakrasi semua kami kaget karena tidak akan pernah ada itu. maaf Romo, maaf. Pada saat mau pembagian komuni, pembagian roti itu Romo, kadang-kadang ada yang menyanyikan lagu agama Protestan Romo. Saya tidak tahu misa apa itu. Dan tahu bahwa itu lagu Protestan atau tidak tahu, saya tidak tahu karena di situ bukan musik liturgi. Saya tidak akan bisa konsili omong karena saya tidak pernah melihat itu. Jadi nanti saya menghakimi sesuatu yang saya tidak tahu. Jadi Nanti saya kirimkan videonya Romo. ya, misa apa? Misa Dominikal, misa votif, misa orang muda, atau misa apa? Engkau harus kategorikan itu dulu, lihat dari segi itu. Lagunya Siap Romo, apa? siap. Lagunya apa? Lagu-lagu Protestan Romo, paling Iya, sering dia lagunya pakai lagu apa? Engkau yang sudah lihat itu lagu judulnya apa? Bagaikan Bejana Romo, paling sering. Yang mana tuh lagu itu bagaikan jaga janat? Coba nyanyi di sini. Aduh Romo, yang kurang lebih seperti ini Romo. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Tidak tahu itu lagu komuni atau tidak, saya tidak tahu. Ya nanti saya kasih Romo videonya untuk Romo Yang itu telusuri. makanya itu lagu misa Dominikal, misa hari Minggu, misa apa? Bisa hari Minggu Romo. Tidak ada sesi liturgi, ke musik liturgi di paroki kah? Saya kalau saya mau sebut paroki kayaknya tidak enak Romo. Tidak, maksudnya saya tidak tahu bahwa itu musik liturgi atau tidak. Jadi Tidak Romo, tidak. Itu lagu dari gereja Protestan itu Romo. ya sudah, kalau tidak musik liturgi ya tidak bisa nyanyi, selesai. Dan makanya saya tidak akan bisa menghakimi, Nanti saya saya kirim tidak tahu. videonya ke Romo. Oke. Jadi saya tidak bisa jawab. Tapi kalau secara sudut pandang Romo itu boleh atau tidak Romo? Engkau jangan jadi provokator di sini. Tidak Romo, tidak. Saya juga Saya bingung tidak dengan akan berbicara kalau saya belum lihat videonya atau belum lihat lagu. Jadi kau jangan di sini nanti buat provokator di sini supaya panas-panasin situasi. Barang yang saya sudah omong dari pertama. Kalau saya belum lihat, saya tidak akan komen apa. Siap Romo, siap. Oke. Nanti saya lihat dulu baik-baik, baru saya bisa. Saya tidak akan bisa komen sesuatu yang saya tidak tahu. Tidak, foto profilnya biasanya setelah kebangkitan biasanya pasang di situ. Tidak Tio saja masang itu.
Aduh, yang ada anak-anak nih tolong dong. Kemarin Christian bilang Roman Kolar milik Protestan. Iya, kamu ambil saya dari Katolik tuh. Kamu ambil saya. Biasanya pencuri itu teriak pencuri. Itu saja mas. Mau Kolar kayak bilang Protestan punya tradisi, biar tidak, aku ambil saya. Mereka kan lahir lebih dulu dari kita. Ada pepatah Spanyol yang mengatakan ladrón juzgar por su condición. Pencuri itu akan menghakimi sesuai dengan dia punya kondisi. Kalau dia pencuri, dia bilang orang lain pencuri. Apa lagi? Malam ini naik naik kereta, sungai, laut, bingung semua saya malam ini. Ya tuh percaya saja tuh. Percaya tukang tipu omong, kamu percaya saja tuh. Halo Romo. Engkau di sekolah atau di mana nih? Saya lagi di samping sekolah Romo. Kebetulan rumah saya di samping Oke. sekolah. Oh, silakan. Iya. Kemarin Romo itu bertanya mana orang Protestan naik gitu kan? Engkau Tadinya Protestan? saya lagi ikut di bawah. Iya. Oke, silakan. Tadi Tapi saya engkau tahu lagi kenapa dikatakan Protestan? Ya sebelum sampai di situ Romo, biar saya jelaskan dulu kenapa alasan saya naik nih Romo. Oke, silakan. Semalam saya ikuti Romo itu, saya tidak mau naik, saya ingin belajar juga tentang filsafatnya Romo. Tapi pas Romo bilang-bilang itu ajarkan Protestan kitab naik suci. itu. Pas Romo bilang itu Protestan itu naik, terpancing lah saya Romo. Memangnya apa salah Protestan dengan Romo? Sekarang kau jelaskan kenapa kau Protestan. Saya tidak mau dulu berangkat ke filsafat Romo. Saya bukan omong tentang filsafat. Protestan tidak ada filsafat. Itu akan merujuk ke situ Romo. Tapi saya mau Protestan- bertanya dulu, kenapa ajak-ajak Protestan dinaikkan Romo? Apa salahnya Protestan dengan Romo? Coba kau buka kau punya KTP. Di kau KTP itu bilang Kristen atau Protestan? Protestan Romo. Coba kau kasih tunjuk kau punya KTP. KTP-mu itu dari tahun 2021 itu Protestan atau Kristen? Kau jangan tipu lagi di sini. Protestan. Serius? Ya saya serius Romo. Coba kau buka kamera dan kau tunjuk kau punya KTP dulu. Saya kasih besarkan engkau. Tidak bisa Supaya- dituju KTP Romo karena itu kan di digital. Iya, kau hanya namanya tutup. Hanya saya mau tahu bahwa kau Protestan atau Kristen. Kita Tulis di fokus situ. aja dulu pada pembahasan. Ini Romo. fokus ini. Iya. Ini fokus. Kau tunjukkan di KTP-mu Protestan atau Kristen. Kalau bicara yang penting begini Romo, kalau Ini ditanya penting, ini Protestan penting. Ini itu penting. menekankan pada keselamatan melalui iman saja Romo, sola fide. Coba kau Jelas ya, tunjukkan. Romo, tanpa saya tunjukkan Oke. itu KTP. Sekarang kau tunjukkan keselamatan hanya karena iman di dalam kitab suci. Mana ayatnya? Mana ayatnya bilang keselamatan hanya karena iman? Kau kasih tunjuk. Jangan tukang tipu di sini. Engkau tunjukkan mana ayatnya keselamatan hanya karena iman dalam kitab suci. Kau tunjukkan. Halo? Engkau tunjukkan mana ayatnya keselamatan hanya karena iman. Itu ada di Efesus itu Romo. Mana ayatnya keselamatan? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kau baca sampai dengan 10. Tidak perlu Jangan saya hanya baca. di 9. Sampai dengan Tidak perlu 10. saya tuh. baca. Sampai Ya, dengan saya 10. tidak perlu baca itu. Sampai dengan 10. Kalau tidak kau Jangan tukang paksakan tipu. saya lah Romo.
Romo kan Ah, juga kan seorang pastor. iya, Ya kan? karena engkau ambil bawa kitab suci, engkau harus baca. Kalau saya Supaya tidak kita baca, tahu kita benar-benar itu. Oke, bantu dulu IDC. JJ. Supaya ayatnya itu komplit sampai dengan ayat 10. Baca dulu, apakah di situ hanya karena iman diselamatkan atau ayat 8-9 itu omong tentang apa? Efesus 2 Ayat 8-9 menurut dia, tetapi dia lupa ayat 10-nya. ayat 8, 9, 10. Tidak, ayat 8 dan 9 itu pakai senang dia dulu sedikit. Senang dia yang Protestan ini. Kesenang dia dulu. Efesus 2, 8 sampai 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tahan dulu. Itu Cukup sampai situ. Di situ dikatakan oleh imanmu, bukan hanya oleh imanmu. Kau baca baik-baik saudaraku, Protestan, supaya dengar baik-baik. Baca kembali ayat itu. Apakah di situ ada kata hanya karena iman? Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, lanjut. 9-nya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sekarang ayat 10 yang dia tidak dengar itu. Dia tidak mau baca. Karena dia pakai Google. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 8 tidak omong tentang hanya karena iman. Dia hanya omong karena iman. Tidak ada kata sola di situ. Tidak ada kata hanya di situ. oke, itu sekarang yang menjadi persoalan Romo ya. Tapi itu kan persoalan Romo. Saya tidak Persoalan saya mempersoalkan. tidak. Di kitab suci omong seperti itu. Saya tidak ada persoalan. Seorang Romo tidak bisa memasuki Protestan, ya. Dan seorang Ini Protestan tema apa? tidak Omong bisa tentang masuk ini Kristenan. tentang keselamatan Soal hanya karena filsafat. iman, atau saya yang Romo nih? Engkau mau Saya kan tema bicara. apa sebenarnya? Saya seorang Protestan. Ya, kau Dan tukang protes. Protestan itu adalah keselamatan itu didapat hanya karena iman. Di mana ayat Nah, tadi ketika bilang hanya karena iman? kamu Baca kembali ayat 8 aja. mempersoalkan Baca tentang kembali bagaimana ayat hanya 8 sola yang fide dia karena bawa itu tadi. dikatakan oleh karena iman dan segala macam. Di mana bilang hanya karena iman? Di sini ada yang nonton nih yang harus lebih. Baca kembali ayat 8-nya. Apakah di situ Ayat bilang 8. hanya karena iman? Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di situ tidak bilang hanya karena iman. Karena ayat 10 nanti omong tentang perbuatan. Langsung saja ke, dia tidak jawab apa. Yakobus 2 ayat ke-24. Yakobus 2 Ayat 24. di mana? Kau dapat tidak? Tidak dapat. Yakobus ke belakang. Oh, Yakobus 2:24 dapat. Yakobus 2:24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tanya, duluan iman atau Tidak, perbuatan? engkau baca dulu, baca Enggak, kembali, saya mau tanya nanti dia dulu. jelaskan. Saya mau tanya Tidak, dulu baca sama lagi kau. ayat ini dan anda engkau jelaskan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 22. Ayat 22.
engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku, silakan engkau menjelaskan. Saya mau tanya, Silakan. duluan iman atau duluan perbuatan untuk melengkapi iman, atau iman yang melengkapi perbuatan? Engkau tahu bahwa iman itu tumbuh dari apa? Dalam Mau tahu? diri. Iman itu tumbuh dari apa? Kalau engkau bilang engkau yang sola scriptura, iman itu tumbuh dari apa? Saya bertanya, Romo kembali bertanya. Mana bisa Iya, menemukan supaya titik engkau jawaban mengerti kalau siapa saya yang bukan mahasiswamu, dahulu. Romo. Supaya engkau tahu siapa yang dahulu, engkau harus tahu iman itu tumbuh dari mana. Itu Saya mau makanya jelaskan. saya tanya, iman yang menyempurnakan perbuatan atau perbuatan yang menyempurnakan iman? Itu saja simpel. Perbuat Jawab sama iya. saya. Menurut ayat tadi, siapa apa yang menyempurnakan iman? Romo yang baca atau asisten Romo yang baca, kenapa suruh saya menjelaskan? Menurut ayat yang kau dengar tadi, apa yang menyempurnakan iman? Sekali lagi ya, saya bertanya. Dari hasil yang dibacakan melalui ayat, saya bertanya, iman yang menyempurnakan perbuatan atau sebaliknya perbuatan yang menyempurnakan iman? Jeje, Romo, jawab saja bantu dulu. kembali ayat 22 sepertinya Romo ini dibaca tidak karena serius orang sekali. ini tidak dengar. Karena orang ini tidak dengar, maka kita baca lagi ayat 22. Tidak usah jawab, jawab pakai ayat. Karena Romo yang Yakobus membacakan di situ jelaskan ke kita. Iya, baca dulu ayat tanpa harus dijelaskan, ayat sudah menjelaskan. Yakobus 2:22, engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya tidak akan menjawab engkau, karena engkau sudah tahu dari jawaban. Bekerja sama, arti posisi mereka seperti apa? Sebenarnya, kalau tidak ada kaum awam di bawah, kita bisa memakai logika kita sendiri berdasarkan Tadi engkau tafsiran bilang tentang jangan Alkitab, pakai ya. filsafat. Tapi Jika kan engkau saya pakai bertanya, kitab suci, katakan sekarang bahwa engkau pakai logika. awam sedang mendengarkan kita. Pertanyaan saya simpel. Walaupun sudah dijelaskan dalam ayat, oke saya mengerti. Bagaimana dengan yang lain di bawah? Cobalah jelaskan Romo. Sama artinya ketika Romo sedang Mereka semua, bagi Katolik pintar semua, kecuali Protestan yang tidak pintar. Siapa yang bilang Protestan Garin, tidak Garin, pintar? kamu masuk ke room saya kalau mau debat. Saya lihatin nih kamu. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau, kalau engkau pintar, iman itu tumbuh dari mana? Kau bilang Dari kau hati pintar, saya. Protestan yang pintar. Iman itu tumbuh dari mana? Ayatnya mana? Kalau Kau jawab Romo sudah, bicara cari di tentang- Google. Iman itu, sekarang kau sudah tanya saya, sekarang saya tanya engkau. Iman itu tumbuh dari mana? Mana ayatnya? Jawab dulu lah Romo pertanyaan saya. Nanti Kok saya saya juga sudah jawab dari pertanyaan. tadi dengan ayat. Sekarang jawab satu pertanyaan saya, saudaraku. Iman tumbuh Jelaskan. dari mana? Kalau Iman, kita makanya saya menjelaskan- mau jelaskan, tapi kau jawab dulu pertanyaan ini. Iman tumbuh dari mana? Romo, saya duluan bertanya Romo, bukan Romo yang dulu bertanya ke saya. Saya sudah jawab dari tadi pertanyaanmu Gerald, tentang posisi iman dan perbuatan. Sekarang Kak saya mau Gerald. tanya engkau, kalau engkau bodoh atau pintar, kau jawab dulu di sini. Iman tumbuh dari mana? Kak Geral, menurut Sayang kamu tuh sekali, iman tumbuh dari saya- mana, Kak sayang sekali Geral? kamu, Romo. Bicara Kak Gerald. bagus sebutanmu Romo, tapi
Kak Geral, Buat Kak pribadi. Geral, Kak Geral, kamu kan ditanya iman tumbuh dari mana? Menurut pengetahuan kamu iman tumbuh dari mana? Nah, kalau menurut kamu dari pendengaran atau perbuatan, satu aja jawaban kamu. Habis itu dengar penjelasan dari Romo. Biar nggak ribet, kamu kok kamu nanya, kamu ditanya nggak jawab. Kamu ditanya Romo tuh, jawab dulu. Habis itu loh. Saya tadi bertanya, walaupun dijawab melalui Alkitab, saya kepengen realistis Romo. Ya, oke, kamu jabarkan ayatnya, kan kita bisa mengerti. Nanti juga saya jelaskan. Ya, iman saya tumbuh dari mana? Kan sudah dikasih tahu tadi ayatnya, kamu udah Saya tidak dibacakan berhadapan dengan berkali-kali. kamu, saya tidak berhadapan dengan kamu. Kamu diam dulu karena kamu ada di room Nah, ini. itu Kamu kan. lucu Ini soalnya Enak, dikasih biar tahu. serbesa. Ini Oke. logik Kamu dasar itu. sesat. Ini Kamu tuh Saudara, tanya posisi iman dan perbuatan. Engkau bilang mana yang lebih tinggi? Ayat tadi mengatakan iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Jawaban sudah sangat jelas. Makanya untuk memperdalam, saya tanya engkau. Kalau begitu menurut engkau, iman itu tumbuh dari mana, saudaraku? Engkau bisa jawab mana ayatnya? Baik Romo. Tadi sudah memberitahu ke kita dan baru saya ngerti lah Romo. Artinya Alkitab yang sudah dibacakan disampaikan ulang lebih enak ya daripada dibaca. Kalau saya Romo, saya orang awam. Tapi kalau ditanya iman saya timbul dari mana, itu dari pendengaran saya melalui firman Kristus, melalui firman Oke. Tuhan. Ya. Oke. Dari Roma 10 ayat 17 kita baca dulu baik-baik. Jadi Roma 10 ayat 17. Engkau cari di Google juga tidak apa. Kalau buka kamera juga saya dengan senang hati mau kenal engkau pemuka. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, sekarang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Turun ke ayat 13. Ayat 13. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi sekarang bagaimana dia berseru? Lanjut ayatnya. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Konsentrasi, bagaimana memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Karena itu, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman yang diwartakan. Dan untuk mewartakan harus ada orang yang mengutus. Karena itu pertanyaan saya di sini. Keselamatan itu dimulai dari iman atau dimulai dari ajaran? Garlin. Kalau menurut saya Romo, itu dimulai dari ajaran. Dan ketika engkau mengajarkan, engkau melakukan sebuah perbuatan atau tidak? Maksudnya Romo? Ketika saya mengajarkan sesuatu, saya melakukan perbuatan? Mengajar? Ya. Oke. Sekarang engkau harus lihat bahwa kalau iman itu tumbuh dari keselamatan dimulai dari pengajaran,
maka gugurlah apa yang kau katakan tadi sola fide, hanya karena iman. Engkau dengan pernyataan mengatakan kami Protestan keselamatan hanya karena iman. Gugur di sini dengan pernyataanmu bahwa keselamatan dimulai dari sebuah ajaran. Bisa saya jelaskan? Ya silakan. Oke. Terkait tentang iman, maka saya mengatakan pengajaran itu memang akan selalu ada, turun temurun. Tidak akan pernah kita lepaskan di dalam sebuah Alkitab yang diturunkan dalam dunia tanpa sudah disadari oleh pengajaran. Sekarang kesimpulannya ke kita. Contohnya, Romo mengajarkan saya. Belum tentu saya beriman tentang pengajaran Romo. Itu kan tergantung saya. Garlin, pertanyaan bukan itu. Dari pernyataanmu sendiri, engkau pernyataan pertama ketika engkau memulai diskusi tadi, engkau bilang kami Protestan, ya kan itu makanya saya mau ulang kembali. Engkau bilang kami Protestan keselamatan hanya karena iman. Tetapi kita sudah bongkar dalam kitab suci tidak ada kata hanya, keselamatan karena iman, semua setuju, tetapi tidak hanya karena iman. Sekarang engkau buat sebuah statement baru ketika engkau mengatakan bahwa keselamatan pengajaran, artinya engkau sedang membuat dua hal di sini, bukan hanya karena iman, tetapi mulai dengan pengajaran. Berarti bukan sola fide lagi. Ada dua hal di situ. Keselamatan dimulai dari pengajaran, awasilah ajaranmu dan awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Yang kedua, engkau bilang sola fide. Dari pernyataanmu sendiri, engkau sendiri melakukan kontradiksi. Bukan sola fide lagi, melainkan di situ ada posisi lain yang dinamakan keselamatan doktrinal. Berarti engkau menggugurkan sola fide sendiri, dengan sendirinya keselamatan sola fide itu gugur di tanganmu tadi. Saya tidak menggugurkan sola fide. Tapi bagi saya segala sesuatunya adalah yang utama iman. Oke, pertanyaan saya. Karena iman, ajaran begini Romo. Ajaran menyelamatkan atau tidak menyelamatkan? Begini Romo. Karena saya beriman, saya mengajarkan orang lain. Kesimpulan keliru. Karena iman timbul dari pengajaran. Bukan karena kau beriman lalu kau mengajar. Lalu kau beriman itu timbul dari mana? Dari ajaran. Karena itu Yesus bilang, pergi dan ajarkanlah. Ajarkanlah semua. Kita bantu dulu. Matius 28 ayat 20. Yesus dia bilang, pergi dan kau akan beriman. Tidak, pergi ajarkan. Tanya Romo. Ya, kita baca dulu ayatnya. Engkau di situ bilang, pergi langsung beriman atau pergi kau ajarkan. Engkau tadi bilang, saya beriman, setelah itu saya mengajarkan orang. Lalu pertanyaan saya, engkau beriman dari mana? Dari yang diajarkan. Kalau begitu hati-hati dengan apa yang diajarkan. Yesus bilang, pergi dan ajarkan. Ya, sebentar nanti ada pertanyaan. Kita lihat dulu ayatnya. Pengajarannya karena apa, Romo? Saudaraku, maaf. Engkau tadi bilang, karena saya beriman, maka saya mengajar orang lain. Sedangkan engkau beriman karena pengajaran. Kan di situ engkau membuatkan kontradiksi sendiri. Logikamu cacat di situ. Karena itu kita lihat ketika Yesus memberikan mandat untuk mewartakan, Yesus memberikan mandat apa di Matius 28 ayat 20? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pertanyaan untuk engkau, saudaraku.